Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah linear programming dalam metode grafik. Jadi kalau misalkan tadi dia cukup sampai di memaksimumkan Z dengan menentukan batasannya, sedangkan misalkan ini dia akan lebih lanjut lagi karena dia akan menggambarkan garis fungsi batasan dalam satu sistem, kemudian dia akan mencari titik yang paling menguntungkan atau optimal itu di mana. Kita langsung masuk ke contoh aja untuk mempermudah. Nah, manajer produksi ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang harus diproduksi setiap hari agar memperoleh laba maksimum. Setiap produksi 1 unit mangkok memerlukan 1 jam tenaga kerja dan 4 pon tanah liat. Sedangkan 1 unit cangkir memerlukan 2 jam tenaga kerja dan 3 pon tanah liat. 3 pon tanah liat. Sumbangan terhadap laba untuk mangkok $4 per unit dan cangkir $5 per unit, sedangkan ini tersedia 40 jam tenaga kerja dan 120 pon tanah liat setiap hari untuk produksi. Lagi-lagi saya menegaskan kalau misalkan ini kita akan mematematika-kan soal ini ya. Jadi kalau ini kan dalam bentuk bahasa Indonesia dan ini terkesannya sangat banyak sekali, tetapi kalau misalkan menjadi matematika dia akan lebih sederhana lagi bentuknya. Jadi kita akan menjadikan ini lebih sederhana bentuknya. Nah, dengan jawaban ini diketahui kita akan bikin simbol yang pertama. Simbol yang pertama yaitu X1. Misalkan jumlah mangkok yang diproduksi setiap hari itu adalah X1, kemudian jumlah cangkir yang diproduksi setiap hari itu X2. Di mana Z-nya itu adalah jumlah seluruh laba mangkok dan cangkir yang diproduksi. Ya. Nah, ini manajer ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang diproduksi setiap hari agar memperoleh laba maksimum, sehingga karena ini labanya ingin maksimum, maka dia rumusnya nanti adalah memaksimumkan Z. Tapi kita bikin ini ya tabel untuk mempermudah. Nah, ini sumber dayanya dia terbagi menjadi 2, di mana ada jam tenaga kerja dan tanah liat ya. Jam tenaga kerja dan tanah liat. Kalau misalkan untuk mangkok, jam tenaga kerjanya kita butuh nih 1 mangkok itu membutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 4 pon tanah liat. Kita cuma bikin aja 1 jam tenaga kerja untuk mangkok dan 4 tanah liat. Tapi kemudian kalau misalkan cangkir, dia membutuhkan 2 jam tenaga kerja dan 3 pon tanah liat. 2 jam tenaga kerja dan 3 pon tanah liat. Dengan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia ada 40 jam tenaga kerja dan 120 pon tanah liat. Tinggal masukin aja 40 jam tenaga kerja dan ini ada 120 pon tanah liat. Ini kuantitas maksimal yang tersedia ya. Nah, laba yang dihasilkan dari mangkok yaitu $4 per unit dan cangkir $5 per unit. Tinggal dimasukin aja. Untuk laba di sini ada $4 untuk mangkok dan $5 untuk cangkir. Sehingga diperoleh memaksimumkan Z. Z-nya apa tadi? Laba. Berarti laba di sini 4X1 karena jumlah mangkok ini ya sesuai. Sedangkan 5X2 maksudnya adalah diperoleh dari $5 laba yang diperoleh dari jumlah cangkir yang diproduksi untuk per cangkirnya. Ya, sehingga ini dengan batasan yaitu kuantitas karena yang tersedia ini, maka ini dijadikan batasan. Berarti 1X1 atau X1 langsung ditambah dengan X2, 2X2 ini harus nilainya kurang dari sama dengan 40. Ya, 4X1 diperoleh dari sini ditambah dengan 3X2, maka kuantitasnya ini ya, kurang dari sama dengan 120. Dengan syarat X1, X2 harus lebih besar sama dengan 0. Kita langsung masukkan di sini. Kita harus mencari masing-masing titik potong. Yang pertama yaitu untuk X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Dengan demikian X1 ditambah 2X2 dia misalkan sama dengan 40. Untuk mengetahui yang pertama yaitu titik potong sumbu X1, ini X2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X1 nya itu 40 di titik sumbu 40,0, sedangkan titik potong sumbu X2 di mana X1 nya dia akan sama dengan 0, diperoleh X2 dia 0,20. Kita juga akan mencari di
4x1 ditambah 3x2 berdasarkan batasan yang diketahui tadi. Sama caranya, dimana untuk mencari titik potong sumbu x1, maka x2-nya akan 0. Sedangkan untuk mencari titik potong sumbu x2, dia x1-nya akan sama dengan 0. Dan diperoleh gambar seperti ini. Yang pertama tadi yaitu untuk di titik x1 plus 2x2, titik sumbu yang pertama, titik koordinat yang pertama yaitu dia x-nya, ini kan sumbu x di sini ya, ini x, ini y, jadi yang bidang horizontal ini x, ini vertikal y, y-nya dia 0, kemudian x1-nya dia, x-nya dia 40. Yang kedua tadi ini 0,20, berarti x-nya dia 0, sedangkan y-nya dia 20, sehingga ditarik garis seperti ini. Selanjutnya sama seperti yang tadi saya lakukan, x1 dia 30,0, berarti x1-nya 30, 0, kemudian ini 0,40. Ini 0, x1-nya x-nya 0, dia y-nya 40, sehingga ditarik garis seperti ini. Nah, diperoleh ini batasannya ya. Ada titik A, titik B, titik C. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan titik A dan titik C ini kan sudah gampang carinya karena dia ada diketahui titiknya ada di titik 30,0 dan 0,20. Sedangkan untuk titik B, titik perpotongannya atau tipot ya istilahnya, titik potongnya itu tidak diketahui, sehingga kita akan mencari tipotnya terlebih dahulu, dimana itu ada tipotnya itu merupakan perpotongan garis yang terjadi antara garis ini ya, x1 plus 2x2 4 sama dengan 40 dan 4x1 tambah 3x2 sama dengan 120. Nah, kita menggunakan cara ini substitusi, dimana nanti kita juga akan mencari x1-nya berapa nilainya dan x2-nya berapa nilainya. Dengan cara ini diketahui bahwa x1-nya dia di titik 24,8 dan x1-nya 24 dan x2-nya dia di titik 8. Kemudian untuk mencari maksimum z-nya maka tinggal dimasukin aja titik 0, titik O ini berarti ini ya, dimana x1 x dan x, y-nya 0,0. Ini berarti 4 kalikan 5 sama dengan 0. Ini maksudnya 4 ini adalah yang tadi misalkan laba di cangkir dia mendapatkan $4, sedangkan laba di mangkok per mangkoknya dia mendapatkan $5. Dimana titik A yang pertama yaitu x-nya 30, kemudian y-nya 0. Jadi 30 kalikan 4 ditambah 5 kalikan 0 hasilnya ini. Sedangkan titik B ini mendapatkan ini ya, 24 diperoleh dari ini tadi titik potong, kemudian 8 juga diperoleh dari sini, dihasilkan 136. Jadi perusahaan yang akan mencapai laba maksimum per hari sebesar $136 jika memproduksi 24 unit mangkok dan 8 unit cangkir setiap hari. Seperti itu, gampang sekali ya. Jadi intinya teman-teman harus berusaha untuk mematematikakan bahasa Indonesia. Satu contoh lagi, jadi teman-teman silakan ini dipahami dengan baik yang contoh ini. Misalkan ada pertanyaan silakan. Jadi diingat-ingat kalau misalkan linear programming dia hanya sampai pada segini saja untuk menentukan maksimum perumusan ya atau formulanya. Jadi dia cuma sampai batasan, tapi ketika menggunakan metode grafik dia akan menggambarkan fungsi-fungsi batasannya, kemudian dia akan mencari titik paling menguntungkan atau optimal di mana dihubungkan dengan fungsi tujuan.